pintu-pintu kekuasaan tertutup rapat. Tapi satu wanita berani menantang. Saksikan pertarungan tak terduga di bab 5, mengejar sang penguasa. Silahkan duduk. Dengan setengah hati wanita itu mempersilahkan Samantha duduk. Melihat penampilan Samantha yang sederhana dan tidak mengikuti mode, mungkin dia berpikir Samantha akan kikuk dengan sekeliling yang meneriakan kemewahan. Samantha tidak pernah gentar dengan kekayaan, semewah apapun, semegah apapun, akan tetapi siang hari ini memang dia tidak terlalu percaya diri karena dia tidak sepenuhnya jujur dan itu tidak pernah terjadi dalam hidupnya. Jadi dia gugup dan nervous. Akan tetapi jika dia tidak melanjutkan rencananya, dia takut Tristan akan diambil darinya. Dia tahu Tristan bukan haknya, tapi dia ingin memastikan Tristan mendapat perawatan dan mendapat kasih sayang yang baik sebelum dia melepaskannya. Samantha pun mengambil majalah yang kebetulan memasang wajah Tina, sang supermodel, sebagai covernya. Tampilan Tina di cover itu begitu ceria karena foto itu diambil jauh sebelum Tina masuk rumah sakit. Samantha merasa matanya basah. Untungnya setelah mempersilahkan Samantha duduk, maka sekretaris itu langsung menuju pintu di sebelah kanan yang tertutup rapat. Mr. Navarel, maaf. Aku sudah bilang padamu, jangan ganggu aku, Leda. Maafkan saya, akan tetapi wanita di luar sana memaksa saya untuk mengatakan untuk menyampaikan pesannya. Perintahku bukan dengan pengecualian, catat, Da. Bahkan Johanna sekalipun harus kau tolak, khusus hari ini tanpa pengecualian, mau dia wanita atau pria atau banci, membawa pesan atau tidak, tidak ada bedanya. Jadi sekarang keluarlah, suruh dia buat janji dulu. Setelah itu kamu kembali ke sini, aku mau pesan makan siang, tidak ada waktu untuk keluar makan. Yes, sir. Sebenarnya perintahnya sudah jelas, bahkan teman dekat Mr. Navarel yang terakhir, yaitu Johanna, juga dilarang mengganggu, apalagi wanita lain, dari alam maya pula. Leda keluar dari ruangan, menutup pintu dengan perlahan, lalu menemui wanita yang menurutnya menarik dan segar, walau tidak cantik dan dandanannya tidak mengikuti mode yang berlaku, seperti ketinggalan zaman, tapi tetap terlihat memikat dengan caranya sendiri. Dengan langkah tegap, Leda menghampiri wanita yang terlihat sedang menatap wajah di cover majalah. Mungkin dia sedang berhayal seandainya dia menjadi wanita itu, maka semua pintu tidak akan tertutup baginya, tak terkecuali pintu Mr. Navarel yang baru saja menolaknya, kata Leda dalam hati. Leda berusaha menarik perhatian wanita itu dan berhasil. Kini wanita itu balas menatapnya. Saya sudah menyampaikan tentang kedatangan Anda, akan tetapi Mr. Navarel masih sangat sibuk, jadi tidak bisa menemui Anda saat ini. Nampak wanita itu menganggukkan kepala sambil berpikir. Beliau bilang Anda harus buat janji dahulu, atau jika penting saya bisa sisipkan di pertemuan besok. Anda mau pagi banget atau malam di atas jam 8. Mendengar penawaran Leda, nampak wanita itu membuka mulutnya akan mengatakan sesuatu, tetapi mendadak dia menahannya dan kembali mengatupkan rahangnya. Leda bisa melihat ada kesedihan di mata wanita pirang lembut di hadapannya, juga ada kemarahan, kejengkelan. Kau sudah menyampaikan pesanku bahwa aku wanita dari alam maya dan dia tetap menolakku. Dengan ragu-ragu Leda menganggukkan kepalanya. Baiklah, seperti janjiku tidak akan membuat keributan, hanya tolong sampaikan pesanku dan kutip setiap kata persis seperti apa yang aku katakan, yaitu, kau akan menyesal karena pernah menolak dia. Setelah mengatakan hal itu, wanita itu pun meninggalkan ruangan dan menuju lift. Sebelum masuk, Leda sempat melihatnya menghampiri security dan berbincang. Leda menebak mungkin dia minta petunjuk arah pulang. Leda melihat wanita itu untuk terakhir kali, lalu berbalik kembali ke ruangan Mr. Navarel. Jadi, Anda ingin makan yang berat? Sedang? Atau ringan, Sir? Sedang. Baiklah. Bukannya pergi, Leda malah bertahan sambil samar terlihat menggerakkan kakinya. Kenapa? Tanya Chase yang sudah hafal dengan bahasa tubuh sekretarisnya. Wanita itu sudah pergi. Bagus, berarti tugasmu sudah selesai, jadi kenapa kau malah berdiri di situ?
Leda bingung harus menjawab apa. Wanita itu sudah pergi tanpa meninggalkan jejak parfumnya seperti biasa. Chase berkata sambil tersenyum sinis, dia bisa mengira siapa wanita-wanita yang gemar sekali datang tanpa perjanjian, wanita yang mungkin pernah diajaknya makan malam atau memang pernah berkencan dengannya, akan tetapi sebenarnya mereka semua sudah tahu bahwa tidak akan pernah ada lanjutan, tapi seringkali mereka mencoba keberuntungannya dengan datang tanpa janji. Leda menggeleng lalu tersenyum. Kenapa kau tersenyum? Sebenarnya wanita itu menyampaikan pesan kedua, tapi karena Anda masih sibuk saya akan menyampaikannya besok saja, Mr. Navarel. Apa pesan keduanya? Nomor kamar? Nomor ponsel? Lenyapkan, tidak usah kau simpan. Kembali Leda menggeleng lalu mulai membuka mulutnya dan mengatakan sama persis seperti apa yang diperintahkan oleh wanita itu. Aku harus menyampaikan pesan ini sesuai instruksinya, dia bilang. Kamu kutip persis seperti aslinya, yaitu, kau akan menyesal karena pernah menolak dia. Chase duduk tegak di kursinya. Ada yang aneh, biasa wanita-wanita itu akan berkata menyesal karena membuang mereka, tapi menyesal karena membuang dia? Apa maksudnya, pikir Chase. Wanita itu pernah ke sini? Kau tahu siapa dia? Tanya Chase dengan tubuh kembali bersandar di kursinya. Leda menggeleng. Tentu saja aku tidak mengenalnya, dia dari alam lain. Chase mencerna kalimat Leda, dan sontak Chase berdiri. Apa pesannya yang pertama? Katakan wanita dari alam maya ingin Bert. Belum selesai kalimat Leda, dia melihat Mr. Navarel menghambur ke pintu dan melangkah menuju ke lift. Melihat lift yang masih jauh dari lantai Chase menuju tangga melingkar. Chase bukan menuruni anak tangga satu demi satu, akan tetapi beberapa sekaligus. Dengan cepat Chase turun hingga sampai di lantai 17. Perjalanannya harus terhenti. Maaf Pak, sedang ada perbaikan, mohon meneruskan perjalanan lewat lift atau tangga darurat, Pak. Dengan sopan mandor itu memberi solusi tanpa dia tahu siapa orang sedang dihadapinya. Tanpa sadar Chase mengacak-acak rambutnya sambil berjalan ke arah lift. Para karyawan yang sedang antri di depan lift segera menepi, memberi kesempatan bos besar mereka untuk masuk lift duluan. Bukannya kembali naik, Chase malah turun. Lalu dia teringat sesuatu. Cepat-cepat Chase mengeluarkan ponsel dari sakunya. Dia mengirim pesan singkat dan jelas. Kembalilah. Chase menunggu. Terlambat. Kau di mana? Di jalan. Aku ke tempatmu. Akan ku pertimbangkan. Hit. Mengumpat? Bukankah itu harusnya dalam hati saja? Chase tersenyum, wanita bermulut tajam ini selalu bisa membuatnya tersenyum, tanpa usaha bahkan tanpa dia tahu. Kembali. Kita akan bicara. Tunggulah. Judul, bertanggung jawablah, bos arogan. Author, Emariosa, Go Novel.